Halo semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat dan bugar. Tahukah Anda? Seiring bertambahnya usia, otot kita bisa menyusut kalau tidak dijaga. Ini yang disebut dengan sarcopenia, atau kehilangan massa otot akibat penuaan. Akibatnya, tubuh jadi lebih lemah, gampang lelah, bahkan lebih berisiko jatuh. Tapi tenang. Kabar baiknya, kita bisa mencegah itu semua. Bahkan di usia lanjut sekalipun, otot bisa tetap kuat kalau kita mengonsumsi makanan yang tepat dan menjaga gaya hidup sehat. Sebelum lanjut, saya penasaran nih, dari mana Anda menonton video ini? Dan berapa usia Anda sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Ini penting supaya kita bisa sama-sama belajar dan menganalisis bagaimana kesehatan otot di setiap kelompok usia. Di video ini, saya akan membahas lengkap penyebab pengurangan massa dan 10 makanan terbaik yang bisa membantu menjaga otot tetap kuat, sekaligus tips sehat agar tubuh tetap bugar. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Setelah memasuki usia 30-an, tubuh kita mulai kehilangan massa otot secara perlahan. Proses ini disebut sarcopenia, yaitu kondisi alami di mana otot menyusut akibat penuaan. Jika tidak dicegah, kehilangan otot ini bisa semakin cepat, terutama setelah usia 60 tahun. Apa yang menyebabkan sarcopenia? 1. Penurunan produksi protein otot. Tubuh memerlukan protein untuk memperbaiki dan membangun otot. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi dan menggunakan protein berkurang. Akibatnya, massa otot semakin berkurang. 2. Kurangnya aktivitas fisik. Semakin sedikit kita bergerak, semakin cepat otot melemah. Gaya hidup yang kurang aktif bisa mempercepat hilangnya otot, terutama jika kita jarang melakukan latihan kekuatan atau aktivitas fisik yang melibatkan otot. 3. Perubahan hormon. Hormon seperti testosteron dan hormon pertumbuhan yang berperan dalam membangun otot mulai menurun seiring bertambahnya usia. Ini menyebabkan tubuh lebih sulit mempertahankan dan membangun massa otot. 4. Kurangnya asupan protein dan nutrisi penting. Asupan protein yang rendah serta kekurangan nutrisi seperti vitamin D, kalsium, dan omega-3 bisa mempercepat kehilangan otot. Banyak orang lanjut usia mengalami penurunan nafsu makan, sehingga tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk mempertahankan otot. 5. Resistensi anabolik. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi kurang responsif terhadap protein yang kita konsumsi. Artinya, meskipun sudah makan cukup protein, tubuh tidak menggunakannya secara efisien untuk membangun otot. 6. Penyakit dan peradangan kronis. Penyakit seperti diabetes, artritis, dan gangguan metabolisme bisa mempercepat hilangnya massa otot. Peradangan kronis dalam tubuh juga bisa menghambat proses pemulihan dan pembentukan otot baru. 7. Kurang tidur dan stres berlebihan. Tidur yang tidak cukup bisa menghambat pemulihan dan regenerasi otot, sementara stres berlebihan bisa meningkatkan hormon kortisol, yang dapat menyebabkan hilangnya massa otot lebih cepat. Apa dampaknya jika otot terus berkurang? 1. Tubuh lebih lemah dan kurang bertenaga. 2. Risiko jatuh dan cedera lebih tinggi. 3. Metabolisme melambat, sehingga berat badan mudah naik. 4. Penurunan kualitas hidup, karena sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi jangan khawatir. Ada cara untuk menjaga otot tetap kuat meskipun usia terus bertambah. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas 10 makanan terbaik untuk menjaga otot tetap kuat di usia lanjut. Tonton sampai selesai. Nomor 10. Grek yogurt plain atau yogurt Yunani. Mengapa Grek yogurt baik untuk otot? Pertama, Grek yogurt mengandung protein tinggi yang membantu mencegah penyusutan otot dan mempercepat pemulihan. Kedua, kaya akan kalsium yang menjaga kesehatan tulang agar tetap kuat. Ketiga, mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan, sehingga nutrisi lebih mudah diserap tubuh. Perbedaan Grek yogurt dengan yogurt biasa. Grek yogurt memiliki 2 kali lebih banyak protein dibanding yogurt biasa, sehingga lebih efektif dalam menjaga massa otot. Lebih rendah gula dan lebih padat nutrisi, sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi secara rutin. Teksturnya lebih kental, membuatnya lebih mengenyangkan dibanding yogurt biasa. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dimakan langsung, pilih yang tanpa tambahan gula. 2.
dicampur dengan buah beri untuk mendapatkan tambahan antioksidan. 3. Dijadikan smoothie sehat dengan sedikit madu dan kacang. 4. Digunakan sebagai pengganti mayones dalam salad agar lebih sehat. Porsi yang disarankan. 1 mangkuk kecil, 150-200 gram per hari, sudah cukup untuk membantu menjaga otot dan tulang tetap kuat. Tips: jika sulit menemukan grek yogurt, pilihlah yogurt tinggi protein lainnya yang tidak mengandung banyak tambahan gula atau pemanis buatan. 9. Ikan berlemak, salmon. Mengapa ikan berlemak baik untuk otot? Pertama, ikan berlemak seperti salmon kaya akan protein berkualitas tinggi, yang membantu membangun dan mempertahankan massa otot. Kedua, mengandung asam lemak omega-3, yang berperan dalam mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan otot setelah beraktivitas. Ketiga, tinggi vitamin D, yang penting untuk kesehatan otot dan tulang, terutama bagi lansia yang sering mengalami kekurangan vitamin D. Perbedaan ikan berlemak dengan ikan lain. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel memiliki kandungan omega-3 lebih tinggi dibanding ikan putih seperti dori atau kakap. Lebih kaya akan vitamin D, yang mendukung kekuatan otot dan tulang. Mengandung lemak sehat, yang baik untuk kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dibakar atau dipanggang tanpa minyak berlebihan agar tetap sehat. 2. Dibuat sup atau kukus untuk tekstur yang lebih lembut dan mudah dikunyah. 3. Dicampur dalam salad dengan sayuran hijau untuk tambahan nutrisi. 4. Dikonsumsi 2-3 kali seminggu untuk manfaat optimal. Porsi yang disarankan. 2 hingga 3 porsi per minggu, sekitar 100-150 gram per porsi, sudah cukup untuk mendapatkan manfaat proteinnya. Tips: jika sulit menemukan salmon, bisa diganti dengan ikan berlemak lainnya seperti tuna, makarel, atau sarden yang juga kaya protein dan omega-3. 8. Telur. Mengapa telur baik untuk otot? Pertama, telur merupakan sumber protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Kedua, mengandung kolin dan vitamin B12, yang membantu menjaga fungsi saraf dan energi, sangat penting bagi lansia agar tetap aktif. Ketiga, bagian kuning telur kaya akan lemak sehat dan antioksidan, yang mendukung kesehatan sel otot dan melindungi tubuh dari peradangan. Perbedaan telur dengan sumber protein lain. Lebih mudah dicerna, sehingga cocok untuk lansia yang mungkin mengalami masalah pencernaan. Murah dan mudah didapat, sehingga bisa menjadi sumber protein yang ekonomis. Bisa diolah dalam berbagai bentuk, mulai dari rebus, dadar, hingga dicampur dalam makanan lain. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dikonsumsi dalam bentuk telur rebus, karena lebih sehat dibanding digoreng. 2. Dibuat telur orak-arik dengan minyak zaitun untuk tambahan lemak sehat. 3. Dimasukkan ke dalam sup atau bubur agar lebih mudah dikunyah. 4. Dicampur dengan sayuran untuk meningkatkan asupan serat dan vitamin. Porsi yang disarankan. 1 hingga 2 butir telur per hari cukup untuk memberikan manfaat optimal bagi kesehatan otot, tanpa meningkatkan kadar kolesterol secara berlebihan. Tips: jika memiliki masalah kolesterol tinggi, konsultasikan dengan dokter mengenai batas konsumsi telur yang aman. Alternatif lain adalah mengonsumsi lebih banyak putih telur, karena bagian ini mengandung protein tinggi tanpa lemak tambahan dari kuningnya. 7. Kacang dan biji-bijian. Mengapa kacang dan biji-bijian baik untuk otot? Pertama, kacang dan biji-bijian mengandung protein nabati yang membantu menjaga dan membangun massa otot, terutama bagi lansia yang ingin mengurangi konsumsi daging. Kedua, kaya akan lemak sehat yang mendukung kesehatan jantung dan metabolisme tubuh, sehingga energi tetap stabil. Ketiga, mengandung serat dan antioksidan, yang membantu sistem pencernaan dan mengurangi peradangan yang bisa mempercepat penyusutan otot. Perbedaan kacang dan biji-bijian dengan sumber protein lain. Lebih mudah disimpan dan tahan lama, sehingga praktis untuk dikonsumsi kapan saja. Mengandung kombinasi lemak sehat dan protein, yang memberikan energi bertahan lama dibanding sumber protein hewani. Bebas kolesterol, sehingga aman bagi lansia yang memiliki masalah dengan kadar lemak darah tinggi. Jenis kacang dan biji-bijian yang baik untuk otot. 1. Almond, tinggi protein dan vitamin E, baik untuk regenerasi otot. 2. Kenari, walnut, mengandung omega-3 nabati yang membantu mengurangi peradangan pada otot. 3. Chia seed kaya akan protein, serat,
dan omega-3. 4 biji labu, mengandung magnesium yang berperan penting dalam kontraksi otot. 5 flaxseed, biji rami, membantu menjaga keseimbangan hormon yang mendukung pertumbuhan otot. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dimakan langsung sebagai camilan sehat, tanpa tambahan garam atau gula. 2. Dicampurkan ke dalam yogurt atau smoothie untuk menambah asupan protein dan lemak sehat. 3. Dihaluskan dan ditaburkan ke dalam salad atau makanan lain agar lebih mudah dikonsumsi. 4. Dibuat menjadi selai alami seperti selai almond atau selai kacang tanpa gula tambahan. Porsi yang disarankan. Sekitar 1 genggam, 30-50 gram, per hari cukup untuk memberikan manfaat optimal bagi otot tanpa kelebihan kalori. Tips: pilih kacang dan biji-bijian yang tanpa garam, tanpa gula, dan tidak digoreng untuk manfaat yang lebih sehat. Jika memiliki alergi terhadap kacang, bisa memilih biji-bijian seperti chia seed atau biji labu sebagai alternatif. 6. Kacang-kacangan dan legum. Mengapa kacang-kacangan dan legum baik untuk otot? Pertama, kacang-kacangan dan legum merupakan sumber protein nabati tinggi yang membantu menjaga dan membangun otot, terutama bagi lansia yang ingin mengurangi konsumsi daging. Kedua, kaya akan serat dan karbohidrat kompleks, yang memberikan energi bertahan lama dan membantu pencernaan tetap sehat. Ketiga, mengandung zat besi dan magnesium, yang penting untuk produksi energi dan kontraksi otot. Perbedaan kacang-kacangan dan legum dengan sumber protein lain. Lebih terjangkau dan mudah didapat, sehingga bisa menjadi alternatif sumber protein yang ekonomis. Rendah lemak dan tinggi serat, cocok untuk lansia yang ingin menjaga berat badan tetap stabil. Mengandung antioksidan alami, yang membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan otot dalam jangka panjang. Jenis kacang-kacangan dan legum yang baik untuk otot. 1. Kedelai, mengandung semua asam amino esensial, setara dengan protein hewani. 2. Lentil, sumber protein tinggi dengan serat yang membantu pencernaan. 3. Kacang hitam, kaya akan zat besi dan magnesium untuk energi otot. 4. Buncis, chickpeas, mengandung protein, serat, dan karbohidrat sehat. 5. Kacang merah, membantu menjaga kadar gula darah stabil, sehingga otot tetap mendapatkan energi optimal. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dibuat sup atau rebusan agar lebih mudah dikunyah dan dicerna. 2. Dicampurkan ke dalam salad untuk tambahan protein nabati. 3. Dijadikan puree atau humus agar lebih mudah dikonsumsi. 4. Dikombinasikan dengan nasi atau gandum utuh, untuk melengkapi asam amino esensial. Porsi yang disarankan. Sekitar 1/2 hingga 1 cangkir, 150 gram, per hari cukup untuk memberikan manfaat protein dan serat tanpa menyebabkan gangguan pencernaan. Tips: untuk mengurangi risiko kembung atau gangguan pencernaan, kacang-kacangan sebaiknya direndam semalaman sebelum dimasak agar lebih mudah dicerna. 5. Sayuran hijau. Mengapa sayuran hijau baik untuk otot? Pertama, sayuran hijau kaya akan magnesium dan kalsium, yang berperan penting dalam kontraksi otot dan menjaga kesehatan tulang. Kedua, mengandung antioksidan dan vitamin C, yang membantu melindungi sel-sel otot dari kerusakan akibat stres oksidatif. Ketiga, tinggi serat, yang membantu menjaga pencernaan tetap sehat dan memastikan nutrisi terserap dengan baik. Perbedaan sayuran hijau dengan sumber nutrisi lain. Rendah kalori namun kaya nutrisi, sehingga bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak tanpa khawatir menambah berat badan. Mengandung fitokimia alami, yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan otot jangka panjang. Sumber zat besi nabati, yang membantu menjaga energi dan stamina, terutama bagi lansia yang kurang asupan zat besi dari daging. Jenis sayuran hijau yang baik untuk otot. 1. Bayam, mengandung zat besi dan magnesium yang penting untuk kekuatan otot. 2. Kale, kaya akan kalsium dan vitamin K yang membantu menjaga kepadatan tulang. 3. Brokoli, mengandung vitamin C dan serat tinggi untuk kesehatan otot dan pencernaan. 4. Sawi hijau, memiliki antioksidan yang membantu melawan peradangan pada otot. 5. Selada air, mengandung senyawa alami yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otot. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dibuat sup atau ditumis ringan agar tetap lembut dan mudah dikunyah. 2. Dicampurkan dalam smoothie untuk tambahan nutrisi tanpa rasa yang terlalu kuat. 3.
Dimakan sebagai lalapan atau salad dengan tambahan minyak zaitun untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. 4. Dikombinasikan dengan sumber protein lain seperti telur atau ikan untuk hasil yang lebih optimal. Porsi yang disarankan. Sekitar 1-2 porsi, 1 cangkir sayuran mentah atau 1/2 cangkir sayuran matang, per hari cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang mendukung kesehatan otot. Tips. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, variasikan jenis sayuran hijau yang dikonsumsi setiap hari dan pilih yang masih segar agar kandungan nutrisinya tetap optimal. 4. Minyak zaitun ekstra virgin. Mengapa minyak zaitun ekstra virgin baik untuk otot? Pertama, minyak zaitun ekstra virgin mengandung lemak sehat tak jenuh tunggal, yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel otot. Kedua, kaya akan polifenol dan antioksidan, yang membantu mencegah kerusakan otot akibat stres oksidatif. Ketiga, membantu penyerapan vitamin larut lemak, seperti vitamin D dan K, yang penting untuk kesehatan otot dan tulang. Perbedaan minyak zaitun ekstra virgin dengan minyak lain. Lebih alami dan minim proses pengolahan, sehingga nutrisinya lebih terjaga dibanding minyak olahan. Memiliki sifat antiinflamasi alami, yang membantu mengurangi nyeri sendi dan otot pada lansia. Tidak mengandung lemak trans, yang bisa meningkatkan risiko peradangan dan masalah kesehatan lainnya. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Digunakan sebagai dressing salad untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dari sayuran. 2. Dicampurkan ke dalam smoothie atau makanan hangat untuk menambah lemak sehat tanpa mengubah rasa. 3. Diteteskan ke dalam sup atau makanan matang untuk mendapatkan manfaat tanpa kehilangan nutrisi akibat pemanasan berlebih. 4. Dikonsumsi langsung dalam jumlah kecil, misalnya 1 sendok makan setiap pagi untuk manfaat kesehatan. Porsi yang disarankan. Sekitar 1-2 sendok makan per hari cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa kelebihan kalori. Tips. Pilih minyak zaitun ekstra virgin berkualitas baik yang dikemas dalam botol gelap untuk melindungi kandungan nutrisinya dari cahaya dan oksidasi. Simpan di tempat sejuk agar tetap segar lebih lama. 3. Buah beri. Mengapa buah beri baik untuk otot? Pertama, buah beri kaya akan antioksidan, seperti flavonoid dan polifenol, yang membantu melindungi otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Kedua, mengandung vitamin C tinggi, yang berperan dalam produksi kolagen untuk menjaga kekuatan dan elastisitas otot. Ketiga, tinggi serat alami, yang membantu menjaga pencernaan tetap sehat sehingga tubuh lebih efektif menyerap nutrisi penting untuk otot. Perbedaan buah beri dengan buah lain. Lebih rendah gula dibandingkan kebanyakan buah, sehingga tidak meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Mengandung senyawa antiinflamasi alami, yang membantu mengurangi nyeri otot dan mempercepat pemulihan setelah beraktivitas. Membantu menjaga kesehatan otak, yang penting untuk koordinasi gerak dan fungsi otot pada lansia. Jenis buah beri yang baik untuk otot. 1. Blueberry, kaya akan antioksidan untuk melawan stres oksidatif pada otot. 2. Strawberry, mengandung vitamin C tinggi untuk produksi kolagen otot. 3. Raspberry, tinggi serat, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 4. Blackberry, mengandung flavonoid yang mendukung regenerasi sel otot. 5. Cranberry, memiliki sifat antibakteri yang baik untuk kesehatan pencernaan dan sistem imun. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dimakan langsung sebagai camilan sehat, tanpa tambahan gula. 2. Dicampurkan ke dalam yogurt atau smoothie untuk kombinasi nutrisi yang lebih lengkap. 3. Dibuat jus tanpa tambahan gula untuk menikmati rasa segarnya dengan tetap sehat. 4. Ditambahkan ke dalam oatmeal atau salad untuk asupan serat dan vitamin tambahan. Porsi yang disarankan. Sekitar 1/2 hingga 1 cangkir, 75-150 gram, per hari cukup untuk mendapatkan manfaat optimal tanpa kelebihan gula. Tips. Jika buah beri segar sulit didapat, bisa memilih buah beri beku yang tetap mengandung nutrisi tinggi dan lebih tahan lama. 2. Daging sapi rendah lemak. Mengapa daging sapi rendah lemak baik untuk otot? Pertama, daging sapi merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi, yang mengandung semua asam amino esensial untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Kedua, kaya akan zat besi heme, yang lebih mudah diserap tubuh dibanding zat besi dari sumber nabati, membantu mencegah anemia dan meningkatkan energi. Ketiga, mengandung kreatin alami, yang mendukung kekuatan dan daya tahan otot. Perbedaan daging sapi rendah lemak dengan sumber protein lain.
Lebih tinggi protein dibandingkan sumber nabati, sehingga lebih efektif dalam membangun otot. Mengandung vitamin B12, yang penting untuk fungsi saraf dan metabolisme energi. Mengandung zinc dan selenium, yang membantu mempercepat pemulihan otot dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Jenis daging sapi rendah lemak yang baik untuk otot. 1. Sirloin, mengandung protein tinggi dan lebih sedikit lemak. 2. Tenderloin, khas dalam, daging paling lembut dengan kandungan lemak minimal. 3. Round steak, daging paha belakang, sumber protein yang baik dengan sedikit lemak. 4. Chuck shoulder, daging bahu, kaya kolagen, baik untuk persendian dan otot. 5. Lean ground beef, daging giling rendah lemak, alternatif praktis untuk berbagai hidangan. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. 1. Dimasak dengan cara dipanggang, direbus, atau dikukus, agar tetap sehat dan tidak menambah lemak berlebih. 2. Dikombinasikan dengan sayuran hijau, untuk meningkatkan serapan zat besi dan vitamin. 3. Dipotong kecil-kecil atau dibuat daging cincang, agar lebih mudah dikunyah dan dicerna. 4. Dibuat sup atau semur, agar lebih lembut dan tetap bernutrisi. Porsi yang disarankan. Sekitar 85-100 gram, seukuran telapak tangan, per hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tanpa meningkatkan risiko kesehatan seperti kolesterol tinggi. Tips: pilih daging sapi organik atau grass-fed jika memungkinkan, karena memiliki kandungan nutrisi lebih baik dan bebas dari zat tambahan yang merugikan kesehatan. 1. Whey protein, suplemen. Mengapa whey protein baik untuk otot? Pertama, whey protein merupakan sumber protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial, sangat efektif untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Kedua, mudah dicerna dan diserap lebih cepat dibandingkan sumber protein lainnya, sehingga cocok untuk lansia yang mengalami penurunan efisiensi pencernaan. Ketiga, mengandung leucine, asam amino yang berperan penting dalam sintesis protein otot dan membantu mencegah hilangnya massa otot akibat penuaan, sarcopenia. Perbedaan whey protein dengan sumber protein lain. Lebih cepat diserap tubuh, sehingga ideal dikonsumsi setelah aktivitas fisik. Bebas lemak dan rendah kalori, dibandingkan beberapa sumber protein hewani. Tersedia dalam berbagai bentuk, seperti bubuk yang bisa dicampur dengan makanan atau minuman. Jenis whey protein yang baik untuk lansia. 1. Whey protein isolate, mengandung protein tinggi dan hampir tanpa lemak atau laktosa. 2. Whey protein concentrate, lebih alami dengan kandungan nutrisi lebih lengkap. 3. Whey protein hidrolisate, paling mudah diserap oleh tubuh. Cocok untuk lansia dengan pencernaan sensitif. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. Dicampurkan ke dalam smoothie atau susu rendah lemak, untuk meningkatkan asupan protein dengan rasa yang lebih enak. Diminum setelah olahraga ringan atau aktivitas fisik, untuk membantu pemulihan otot. Ditambahkan ke dalam oatmeal atau yogurt, agar lebih mudah dikonsumsi sehari-hari. Diminum dengan air atau susu almond, bagi yang ingin menghindari produk susu tinggi lemak. Porsi yang disarankan. Sekitar 20-30 gram per hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tambahan tanpa membebani ginjal atau sistem pencernaan. Tips: pilih whey protein tanpa tambahan gula atau pemanis buatan, agar tetap sehat dan tidak meningkatkan kadar gula darah. Jika memiliki masalah ginjal, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen protein. Dengan demikian, kita telah membahas 10 makanan terbaik untuk menjaga otot tetap kuat di usia lanjut. Saya ingin tahu pendapat Anda. Dari 10 makanan ini, mana yang paling sering Anda konsumsi? Atau apakah ada yang baru ingin Anda coba setelah menonton ini? Tulis di komentar, saya ingin tahu. Menjaga otot tetap kuat di usia lanjut bukanlah hal yang sulit jika kita memilih makanan yang tepat dan menjalani pola hidup sehat. Dari Greek yogurt, ikan berlemak, telur, hingga whey protein, semua memiliki manfaat luar biasa dalam mempertahankan massa otot dan kesehatan secara keseluruhan. Selain makanan, tetap aktif bergerak juga sangat penting. Olahraga ringan seperti jalan kaki, latihan beban ringan, atau yoga bisa membantu memperlambat hilangnya massa otot dan menjaga tubuh tetap bugar. Dengan menerapkan pola makan seimbang dan rutin beraktivitas, kita bisa tetap kuat dan sehat di usia berapapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan,
tulis di kolom komentar, saya akan senang membacanya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap sehat selalu.